Dulu jadi staf khususnya Presiden Jokowi kan ya. Sekarang ada di kabinetnya Presiden Prabowo. Mas Amin ini sangat dekat dengan Pak Gibran. Ada teman saya tuh bikin pentas Mas, Spencer ya, Panji. ya. Nah itu kan nyinggung ada kata-kata ngantuk segala. Itu gimana reaksi dari Mas Gibran? WNA bisa duduk di kursi direksi atau komisaris BUMN tertentu, betul? Memang undang-undang yang baru itu menjadikan BUMN tuh sangat lebih lentur lah. Tapi nggak perlu dinaturalisasi kan ya? Nah, Lewat. benar tuh. BUMN kemarin sempat melakukan layoff, jumlahnya cukup besar. What happened, Mas? Ya saat itu? perusahaannya tuh sudah tidak nggak bisa diselamatin. Ada satu BUMN punya anak cucu perusahaan 50, 60, 70 di Iya, luar core bisnisnya. Di mata Pak Prabowo, BUMN ini inefisien, mismanagement, banyak korupsi. Kewenangan BUMN sekarang tuh kelihatan secara kasat mata banyak dipangkas, lebih sempit. Kita kan pemerintah sifatnya eksekutif menjalankan undang-undang. Apa yang ada di undang-undang aja. Direksi yang WNA menyebabkan kerugian. Gimana Mas? Mesti Siapa bisa yang harus diproses tanggung hukum jawab? juga atau gimana? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kamis malam waktunya podcast Ordal di Garuda TV. Seperti biasa bersama saya Iwal Sastra dan kali ini saya ditemani, bukan kali ini ya, minggu lalu juga ditemani juga ya oleh host Garuda TV yang wajahnya suruh muncul di Garuda TV. Tapi biasanya siarannya laporan 8, terus kemudian oke. Indonesia Kita, dialognya juga sama narasumber-narasumber, tapi tone-nya tuh pasti beda ya Beda, dengan ya. Ordal ini tuh. Ada Fani Imaniar. Apa kabar Fani? Baik, Bang Iwel apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini tamu kali ini sangat ordal. Sangat Ordal. Ordal berkelanjutan. Di Jadi yang bawah berkelanjutan bukan pemerintah ya. di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi udah ordal. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ordal lagi. Betul. Ya. Kalau kita bisa bilang berarti spesialisasinya adalah Ordal. Cocok banget nih berarti buat podcast ini. Ya, bersama kita sudah ada, saya panggilnya Mas saja ya. Kalau Pak kayaknya Bebas. ya Mas Aminuddin Ma'ruf ya. Ini Apa kabar Mas perwakilan, Amin? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik. Wah, Mas Amin nih kalau saya sebagai milenial, bangga ada perwakilan milenial kita Ya, gitu ya. dalam posisi Harus. strategis di pemerintahan. Betul, wajah Mas sangat muda sekali ya. Beda-beda tips dengan saya. Oh, paling Cuma kita beda. nasibnya lebih maju gitu aja sih. Sama-sama nanti rezekinya amin gede semuanya. Mas Amin, Wakil Kepala BP BUMN ya. Ya. Ini satu-satunya badan yang badannya ada dua ya. Iya. Iya, Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Iya. Negara. Dua, Badan satu-satunya. badan ngatur badan. Badan ngatur badan. Nah, pertanyaan saya, ribet nggak sih Mas kayak gitu? Sistemnya kayak begitu ribet atau banyak? Kalau misalnya lagi-lagi belajar dari pengalaman sebagai milenial ketika masuk nih ke dunianya orang dewasa nih ya. Biasanya kita sama sistem yang dulunya banyak keribetan gitu ya, masuk situ untuk membenarkan, memperbaiki, kemudian juga mensimplify sebuah sistem itu butuh tantangan, menemui tantangan. Pasti. Gimana Mas Adi pastilah. waktu itu? Ini karena kita sesama milenial ya, punya karakter. Maaf kalau itu saya ke belakang dulu ya. Wajar. Saya milenial. Saya Gen X Mas. Jadi pengamat aja dulu. pengamat ya, oke. Jadi karena karakter kita memang lebih simple ya, lebih tidak suka dengan birokrasi dan sebagainya. Ya pasti ada tantangannya dan itu jadi challenge untuk kita anak-anak muda membuktikan bahwa ya masuknya kita ke situ punya dampak efek yang positif. Saya juga beberapa kali juga melihat ada ya aturan-aturan misalkan yang memang banyak ya, bukan sekali ya, banyak aturan-aturan yang tidak perlu begitu ya, tidak perlu dan hanya memanjangkan birokrasi, nambah ruwet dan sebagainya gitu loh. Enggak manfaat lah. Dan juga berpengaruh atau berpotensi memperbesar kemungkinan terjadi korupsi begitu Mas? Kalau itu sih enggak ya, tapi menambah panjang kan jadi enggak inefisien jadinya ya, gitu yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Dulu jadi staf khususnya Presiden Jokowi kan ya. Iya. Nah, kemudian sekarang ada di kabinetnya Presiden Prabowo. Jadi
sekarang ada di posisi sekarang itu karena emang dekat dengan Pak Prabowo atau karena dekat dengan Mas Gibran sebenarnya? Atau dua-duanya? Ya sebagai anak buah, sekarang anak buahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya harus dekat lah, harus dekat. Dua-duanya. Dua-duanya dong. Dua-duanya. Maksudnya harus dekat dengan Pak Prabowo tapi udah dekat dengan Gibran lama kan? Sama Mas Gibran pertama kali saya ketemu langsung itu 2021 kalau nggak salah ya. 2021 ya. Waktu Mas Gibran masih jadi wali kota. Oke, bahkan itu sebelum Mas Amin bergabung ke TKN pemenangan Prabowo Gibran. Ya TKN itu kan terbentuk 2023. Iya. Oke. Ada, jadi penasaran nih. Kenapa? Sosok beliau sebagai Mas Gibran, wapres kita ini ketika dulu menjadi wali kota Solo, kemudian berproses ketika dalam pemenangan Pilpres 2024 sampai dengan saat ini beliau menjabat sebagai wapres, ada perbedaannya nggak sih, Mas? Atau bentuk komunikasi antara Mas Amin dengan beliau? Terus terang dari 2021 itu saya juga nggak intensif juga hubungannya. Waktu itu ada acara di Balai Kota Surakarta, saya hadir dan Mas Gibran sebagai wali kota juga hadir gitu. Itu di situ momen pertama sekali saya ketemu Mas Gibran, gitu. Setelah itu nggak intensif juga, hanya ya say hello lah. Kebetulan kita kan sama-sama milenial ya. Iya, seusia betul? Ya seusia lah. Ya karena saya penasaran nanya soal tadi kedekatan dengan Pak Gibran itu, karena saya dapat bocoran dari Ordal gitu loh. Mas Amin ini sangat dekat dengan Pak Gibran. Jadi saya mau menanyakan, kan kemarin rame tuh. Ada teman saya tuh bikin pentas, masuk teman saya bikin pentas itu. Menser ya, Panji. Nah itu kan nyinggung Pak Gibran juga gitu ya. Ada kata-kata ngantuk segala. Itu gimana reaksi dari Mas Gibran? Saya pengen tahu dari Mas Amin. Sama sekali nggak tersinggung. Nggak tersinggung. Tapi Mas Amin nonton? Nonton di enggak. Cuma nonton di streaming gitu ya. Lihat potongan-potongan videonya aja. Oh jadi nggak marah, nggak tersinggung gitu ya? Enggak sih. Jadi Mas Amin tidak berkeberatan gitu, misalnya ada seorang stand up komedian atau ya kan stand up komedian. Ya itu masing-masing perspektif orang aja lah. Mana yang menurut kita masih dalam tahap wajar, mana yang itu aja lah. Kita kan punya budaya juga ya sebagai orang timur. Ya walaupun saya ada berbeda perspektif ya dengan komedi seperti itu, bahwa yang kita bisa kritik itu sebenarnya ide, pemikiran, kebijakan. Itu boleh itu. Ketika waktu Mas Gibran misalnya dengan di MK itu boleh kita kritisi kalau kita melihat tuh ada suatu hal yang perlu kita kritisi. Tapi kalau sepertinya fisik, atribut yang dipakai seseorang itu saya rasa kurang tepat sebenarnya untuk jadikan bahan lelucon. Tapi untungnya Mas Gibran bisa menerimanya. Kalau nggak salah waktu masih kampanye ya, yang ada Samsul itu tuh. Ya. Itu malah dibikin sama Mas Gibran tuh kaos bola tuh ditulis di belakang punggung dia namanya Samsul. Tapi itu kayaknya memang ya lagi-lagi sebagai milenial gitu. Ya kita punya cara menjawab itulah ya. Generasi kita punya cara untuk menjawab itu. Tapi Mas Amin ini kayak orang terlalu tenang sebagai seorang aktivis ya kan, pernah jadi ketua umum PMII, Pergerakan Mahasiswa. Emang kalau aktivis harus beringasan ya, gitu. Sekjen setidaknya agak sepengalaman saya. Sepengalaman saya waktu kuliah sih. Sekjen KNPI juga gitu. Enggak, saya tidak pernah ber-KNPI. Oh, enggak pernah ya? Waduh, berarti salah ini ininya nih. Risetnya, gak apa-apa kan kita klarifikasi. Gak apa-apa kita klarifikasi bang. Nih, produsernya nanti masukin ini di sini uang 10.000, ya kan? Tapi gak apa-apa diklarifikasi sama Mas Aminnya sendiri. Lagi-lagi saya harus belajar atau berkaca dari pengalaman kita sebagai milenial. Ada nggak Mas Amin teman kuliah dulu atau teman satu organisasi dulu yang mungkin ngomong gitu sama Mas Amin? Kenapa sih aktivis mau masuk ke dalam sistem pemerintahan? Kalau secara spesifik sih nggak ada ya. Memang kan untuk selama kita beraktivis di organisasi kemahasiswaan, kita kan diajarkan kepada cita-cita bersama ya. Menciptakan nilai-nilai ideal
bagaimana bangsa dan negara, kira-kira begitulah ya. Kita yang diidealkan, dan memang yang paling untuk merubah sistem itu kan yang paling efektif itu dari dalam. Begitu. Nah, sekarang Mas, tadi Gibran, saya tuh orangnya kan Apa? kepo gitu ya, kepo. Hah? Kepo aja karena info dari Ordal nih, katanya juga Ini Besti nih. bener, ini harus dicek lagi nih, salah apa enggak ini tim. Salah satu bentuk makanya. kekepoan itu adalah ngecek, bener Mas. Makanya tanya Mas Amin ini, katanya Mas Amin ini, saya kayak istilahnya ini ya, Gen Z ya, Gen Z tuh Besti nih katanya dengan Kalau zaman dulu apa ya? Pak. Sobat kental apa sih? Sohiban, Apa? Sohib. Sohiban katanya dengan Pak apa dengan Redco Teddy nih, dengan Pak Seskap. Pak Seskap. Ya. Benar Mas, Sohiban nih. Ya, Ya kalau bingung jawab berarti iya tuh. Iya. Soalnya Gak apa-apa Mas, ini Teman lah, teman. Ini di antara Teman. kita aja, di antara Teman, kita teman. aja. emang bedanya temen besti apa sih? teman. Apa? Emang bedanya temen sama besti apa? Ya, teman tuh ini karena kita nanya. Kita oke, tuh oke. bestie banget. Biasa kalau ketemu tuh jadi gimana ya? Pak Sesko suka ngasih arahan atau ada yang diomongin apa aja gitu, Mas? Sekarang sih dia sibuk lah, udah sangat sibuk ya, waktunya sudah sangat terbatas lah. Paling saya hello komunikasi lewat. Nah, ini Mas. Capture. Ini tahun berapa Mas Amin kalau boleh tahu? Tahun berapa ini? Oh, ini sih belum lama ini sih. Ini belum lama ini. Oke. gitu. Oh, belum lama. Aula Hugeng ini ya. Ini di Nama kantor, beliau. ini di kantornya Seskap ini. Sekarang dari cara jalan ya, dari gestur nih nggak perlu dong kita analisis gestur juga kan, micro expression nggak perlu. Oke. Ini menunjukkan Udah pakar juga deh nih, udah pakar juga. Wah, ini menunjukkan kedekatan yang sangat dekat sekali. Nah, kita pengen tahu nih kalau ketemu kira-kira ngobrolin apa ya? Apakah ngobrolin urusan negara atau mungkin ngomongin kuliner mungkin gitu Bisa ya? jadi atau ngomongin hal yang lain, Mas. Kita sama Teddy juga kan sama-sama generasi milenial. Ya banyak hal lah yang diomongin lah, dari urusan tugas kerjaan sampai yang lain-lain lah. Terakhir ada ini dari Pak Seskap, Instruksi. ya, soal penanganan bencana. Apa Untuk mengerahkan seluruh kemampuan BUMN untuk segera memulihkan proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Kita dengar katanya nggak pernah libur ya saat itu ya, Mas ya. Ya, saya sempat dalam 3 minggu itu 4 kali lah bolak-balik sana, Oke. keliling Aceh, Sumatera Utara sama Sumatera Barat. Jadi bedanya apa nih Mas? Kementerian BUMN sebelumnya dengan sekarang Badan Pengelola BUMN itu bedanya Pengaturan, gimana? Pengaturannya. badan pengaturan. Badan Pengaturan, Badan Pengaturan ya, BP Badan Pengaturan. Iya, bedanya ada kan semenjak perubahan undang-undang yang terakhir ya, kalau nggak salah nomor 16 Undang-Undang tahun 2025 yang membedakan, kalau dulu itu dalam satu wadah namanya Kementerian BUMN, sekarang kan dipecah untuk operasional ada di Danantara ya dalam hal ini Danantara Asset Management. Nah, kalau kita tata kelola dan regulasinya ada di kita di Badan Pengaturan BUMN gitu. Contoh misalkan day to day business itu ada di Danantara. DAM, Danantara Asset Management. Tapi kalau tata kelola ya, regulasi penugasan BUMN, regulasi BUMN dijalankan oleh BUMN itu tugas kita, tugas BP BUMN. Badan Pengaturan, jadi ngatur-ngatur ya. Pengatur. Mas Am ini wakil kepala, ini milenial ngurusin yang kayak begini itu gimana Padahal tantangannya milenial Mas? paling gak suka diatur-atur, benar apa tidak Mas Amin? Iya kan, iya benar juga. Iya, tahu. Sama. Ya, BUMN itu kan punya negara, berarti kan punya rakyat. Ya, kita berkewajiban punya untuk bagaimana BUMN itu dikelola dengan baik, dengan transparan, akuntabel, ya, compliance bisnisnya, gizinya jalan, efisien. Ya, itu di luar batas-batas
kelompok usia generasi. Ya itu juga tantangan bagi kita generasi milenial bisa beradaptasi. Tadi kan disebutkan ada Danantara, ada BP, BUMN. Tapi ini komunikasinya lancar harus dua ini. Ya lancar lah. Ya, harus dilancarkan ya. Lancar. Dalam 1 minggu kira-kira berapa kali Mas ketemuan atau Tidak rapat gitu? Nggak terjadwal. Itu dulu biar nyambung juga yang nonton di rumah. Kan kepala BP BUMN ini kan di Danantara juga kan Pak Doni Oskaria ya, Iya. jadi COO ya di situ ya. Iya. Jadi berarti komunikasi harusnya lancar Iya, gitu ya. iya. Atau mungkin Pak Doni aja kali yang mewakili. Ya itu kan Cukup ya? itu kan masalah transisi ya. Transisi karena agenda besar, setup besar, setting besar itu kan kita punya kerjaan besar dalam 2 tahun ke depan ini kan untuk mengkonsolidasikan BUMN dari 1000 BUMN, 1000 lebih sedikit BUMN itu menjadi kurang lebih 200-an BUMN ya. Pak Doni ada di dua-duanya itu dalam untuk mengakselerasi itu. Karena itu kan kerjaan besar, Mas. Kalau sekarang itu berarti direksi dan komisaris BUMN itu yang milih siapa Mas? Kalau dulu kan menteri ya, menteri BUMN ya. Kalau sekarang Danantara atau Dua-duanya. dua-duanya? Iya. Oh. Voting. Ini enggak voting tapi kita punya dari BP BUMN. Pikir sepak bola. Bayarin aku dulu dong. Voting. Ini pikir pemilihan apa voting? Bayarin aku dulu dong. Iya. Lama kelamaan. Jadi Tapi ini duitnya sama kan kita? Sama. Modalnya sama ya? Sama. Berarti equal ya Betul, kita ya, equal, seimbang ya. Dengan nilai Seimbang. tukar yang sama juga Mas Iya. Amin. Jadi Gimana? tadi itu mau jadi direksi BUMN sekarang berarti dua-duanya ya. yang Dua-duanya menunjuknya. kita BP BUMN ada talent poolnya ya. Dibentuk tim bersama tuh. Oh, Danantara ya ada ininya apa talent poolnya juga Ada. juga. Jadi kita assessment wawancara bersama lah. Jadi artinya kalau seandainya saya nitip CV saya di Mas Amin ada kans juga tetap dong ada separuh suara Nah kan? ini karena bukan milenial, ini pandangannya masih Kalau kita kan biasanya based on meritokrasi ya Iya. Mas Oh, Amin. iya. Asik. Milenial ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong mengenai pimpinan BUMN tersebut Mas Amin, berdasarkan undang-undang yang baru, Ya. mungkin dikoreksi juga kalau misalnya kita salah dalam menafsirkan hal itu ya. WNA bisa duduk di kursi direksi atau komisaris BUMN tertentu, betul Mas Amin? Pada prinsipnya selama ada bisa dipenuhi oleh warga negara kita, pasti kita akan Memprioritaskan. pasti. Tapi kan ada beberapa yang kita nilai itu ada kebutuhan khusus untuk itu. Expertise tertentu begitu ya Mas. Jadi memang undang-undang yang baru itu menjadikan BUMN itu sangat lebih lentur lah untuk menjawab tantangan-tantangan bisnisnya begitu. Tapi nggak perlu dinaturalisasi kan ya? Apa? Nggak perlu dinaturalisasi kan ketika Nah, Lewat. betul. Aduh my god. Ya. Takut Bayang. banget. Oke. emang sepak bola. Ini udah bener gue, ya kan gue tiup. Walaupun oke lanjut aja deh biar nih. Tapi berarti gini, ada kritik bahwa kan kalau ketika tadi Mas Amin mengatakan undang-undang BUMN yang baru ini membuat secara sistem BUMN lebih lentur. Lebih fleksibel. Walaupun ada kritik Mas Amin di luar sana, mungkin Mas Amin juga sudah baca gitu. Kalau misalnya kewenangan BUMN sekarang tuh kelihatan secara kasat mata banyak dipangkas, lebih sempit. Kewenangan apa? Keuangan BP BUMN khususnya mungkin BUMN dengan adanya Danantara gitu. Terus kemudian undang-undang ini mungkin ada respon terhadap kritik atau narasi itu yang muncul di media sosial khususnya? Itu kritik atau narasi ya? Narasi sih. Kalau kritik kan harusnya based on fakta ya. Berarti ini narasi. Itu kritik dalam bentuk narasi kali. Kritik dalam bentuk narasi. Ya kita kan pemerintah sifatnya eksekutif menjalankan undang-undang. Apa yang ada di undang-undang aja gitu aja. Kan sistemnya begitu aja. Ya. Tapi Ini mau ditanyakan ini loh, Pandi tadi soal WNA tadi itu. Kalau jika misalnya direksi yang WNA menyebabkan kerugian terhadap negara gitu ya, artinya kerugian BUMN itu rugi gitu ya, kemudian itu gimana Mas? Mesti Siapa bisa yang harus diproses tanggung hukum jawab? juga atau gimana? Paling sekarang katanya Ya kan kalau di Indonesia, selama dia ada di Indonesia, tunduk dan patuh terhadap hukum Indonesia dong.
Ya. Saya suka nih. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi Fix BUMN-nya. yang bertanggung jawab walaupun dia bukan warga negara Indonesia juga bisa diproses begitu Tapi kan Mas bukannya ya? sekarang Kenapa? direksi itu kalau bukan kerugian negara katanya Mas ya? Iya. Iya kan, penyelenggara BUMN bukan kerugian negara ya. Jadi proses hukumnya seperti apa tuh? Nggak ada korupsi dong kalau gitu. Kalau korupsi itu kan merugikan keuangan negara kan. Belum tentu juga ada kebijakan-kebijakan yang tidak compliance, tidak GCG dilakukan oleh direksi juga. Itu juga bisa. Saya yakin direksi BUMN juga tidak punya pikiran perubahan undang-undang itu memberikan kesempatan yang untuk membuat Sebesar-besarnya kepada WNI. Tidak menimbulkan mens rea Mas ya, tidak menimbulkan niat Enggak. jahat. Nah, iya kan, mens rea kan niat jahat. Nah sekarang Fani mau nanya nih. Saya mau Mas Hami ini mau nanyanya yang ringan-ringan aja sih sebenarnya gitu. Betul. Enak biar Ah. enak kan sama milenial Iya, ngomongnya. minum dulu. Minum dulu, boleh. Monggo. Ini kan juga ada nih BUMN yang merugi ya. Contohnya kalau WUS itu di bawah BUMN kan ya? Iya, betul. WUS di bawah BUMN kan Mas ya? Itu kan rugi gitu ya. Tapi sebenarnya dari segi manfaat juga banyak manfaatnya juga loh. Teman-teman saya tuh dari Bandung ke Jakarta, WUS, balik lagi sih WUS cepat sekali kerjaannya. Walaupun sebenarnya merasakan yang dari Bandung ke Jakarta dan sebaliknya dari Jakarta ke Bandung. Yang kampungnya iya. seperti saya di Malang belum sih. Nah, Curhat. mau dibikin WUS juga. Mau. Tapi ntar dulu. Kita lihat bagaimana kemampuan negara kita dulu kan ya Mas ya saat Iya, ini iya. ya dan memprioritaskannya apa. Itu gimana Mas Amin melihatnya ini ya, yang proyek-proyek rugi itu apa terus dipertahankan atau gimana solusi? Tapi suatu sisi ya harus diakui ada butuhnya juga kan gitu loh. Itu salahnya di mana sih sebenarnya? yang namanya transportasi publik. Pendekatan itu bukan untung rugi. Ya. Secara finansial ya. Tapi dampak. Jadi kalau mau menghitung bukan hanya laporan keuangan yang ada di dalam buku, tapi dampak pembangunan ekonominya, dampak sosialnya itu juga kan yang tidak bisa dihitung di dalam buku laporan keuangannya. Ya kalau ini saya setuju Fani, saya kan termasuk pengguna MRT ya. Ya pada saat tertentu ya. Jadi kalau benar-benar. MRT itu misalnya merugi, kalau ditiadakan agak repot juga sebenarnya kan. Ya, Tapi itu- MRT, LRT. Tapi di awal-awal pun baik Dia- untuk MRT sama LRT kan juga banyak suara sumbang ya Mas ya kalau Ya. kita dengar. Tapi kan masyarakat At the end of the day menggunakannya. iya, dan nggak ada kota-kota besar ya, negara-negara maju kan salah satu simbolnya adalah sistem transportasi. Tapi tetap harus ada solusi ya Mas. Jadi solusinya kira-kira apa dari BP BUMN ini supaya yang merugi tadi itu nggak semakin merugi, malah beruntung kan ada aspek bisnisnya diuntungin. Ini undang-undang BUMN yang baru salah satunya untuk menjawab itu. Ya, penugasan-penugasan yang diberikan oleh pemerintah ya, itu juga kita menjamin tidak memberatkan finansial BUMN. Gitu. Itu juga yang tadi yang saya bilang itu membuat BUMN lebih fleksibel. Jadi sekarang kalau pemerintah mau memberikan penugasan kepada BUMN, maka pemerintah harus menitipkan uangnya dulu di Kementerian Teknis, tidak berupa PMN. Anggarannya ada di Kementerian Teknis, Oke. begitu. Nanti Kementerian Teknis yang memberikan penugasan dan kami di BP BUMN membuat aturan-aturan regulasi itu agar penugasan itu tetap dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan financial fraud di kemudian hari. Oke. Gitu. Pengawasannya bagaimana Mas sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh BP BUMN gitu? Ada pengawasan seperti apa? Kita membuat regulasinya, kita membuat aturan-aturannya ya ke dalam bagaimana BUMN itu menjalankan penugasan yang sudah diberikan kepada pemerintah begitu ya. Ini kan gini, BP BUMN itu ibaratnya perwakilan negara. Dia pemegang saham seri A. Dia punya hak istimewa yang menjadi mandatoris dari undang-undang yang itu. Kalau nanti kita lihat program atau proyek-proyek yang dilakukan oleh BUMN tidak memenuhi unsur-unsur yang kami anggap itu harus dijalankan, BP BUMN sebagai pemegang saham seri A yang diberikan hak-hak istimewa itu kita bisa melakukan veto. Oke. Kita bisa memberhentikan proyek itu atau dan lain-lain. Interesting. Jadi proyek-proyek besar yang digawangi BUMN ini
juga bisa dilihat nanti progres perkembangannya gitu ya. Kalau seandainya kayaknya nggak menguntungkan atau menimbulkan kerugian itu bisa. Tidak sesederhana itu penilaiannya. Oh gitu ya. Tidak Banyak sesederhana faktor itu. atau parameter yang nanti Ya, akan digunakan ya Mas. parameternya kan BUMN ini kan punya dua sisi ya. Iya. Selain dia perusahaan persero yang dituntut untuk memang mencari laba, tapi dia juga kan menjadi agen pembangunan nasional begitu. Saya baru tahu nih kenapa Pak Prabowo percayakan posisi ini kepada Mas Amin. Mas Amin ini tipe milenial yang serius dalam bekerja. Karena berdasarkan Tidak bocoran semua milenial, tidak semua Ya, milenial suka jokes loh. Iya, serius dalam bekerja. Karena Tapi kan bisa serius bekerja sambil ngejokes juga bisa dong, bisa Nah, berjalan. ya. Karena Mas Amin ini bocoran lagi nih ya dari betul. Ordal ya, itu mengatakan bahwa sadari suka bercanda loh. Bercanda, lucu loh, suka guyon loh ini. Ya, of course, Santri Kak. loh beliau ini nih. Jadi waktu staf khusus Presiden Jokowi itu kan urusin santri, komunikasi, waktu di TKN juga begitu kan. Nah, Kalau- jadi penasaran ini karena aku. kita pertanyaan kita mungkin karena masa pekerjaan. Lebih seru mana Mas Amin? Ngobrol dengan Pak Gibran atau dengan Pak Teddy? Atau malah dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo yang suka bercanda tuh. Oh, lebih seru sama Pak Ini dulu Pak Prabowo dulu. Presiden. Bisa bercanda apa Pak Prabowo? Lebih ceplas-ceplos lah. Iya, Lebih ceplas-ceplos. kita sering dengar ceritanya ya. Mungkin momen memorable deh Mas Amin dari ketika menjadi, kan mungkin deket atau mengenal seperti apa ya Siapa? Pak Prabowo Pak dan Prabowo. juga Mas Gibran. Pak Prabowo sih secara khusus ya, dari waktu ketika TKN Prabowo Gibran mungkin ya. Saya pertama kali ketemu langsung ngobrol sama Pak Prabowo tuh 2022. Waktu itu gimana Mas kalau boleh tahu? Kenapa? Pemanggilannya gimana Mas? Itu berarti Pak Prabowo masih Menteri Pertahanan ya? Masih. Gimana waktu itu? Ayo Mas, buka sama, saja, Mas. sama Teddy itu lah. Oh, Iya, diajak. diajak atau diinstruksikan menjadi Ngomongnya sama Teddy itu lah udah akrab, BSD bener ya kan. Panggilnya- Saya tadi udah manggil Pak Gibran, Pak Teddy kan gitu. kalau akrab tuh tanpa Mas, tanpa Iya, So- iya. mohon maaf nih Pak. Kan seumur kan saya. Lupa saya. Iya, diajak sama waktu itu kan Mayor Teddy baru masih jadi ajudan Pak Prabowo. Saya kenal dia itu dari asisten ajudannya Pak Jokowi. Oke. Iya. Waktu itu diundang atau Siapa? diminta, Mas Amin diminta untuk menjadi masuk dalam tim pemenangannya atau TKN Prabowo Gibran. Panjang sih itu prosesnya ya. Saya sempat sebelum di situ sempat beberapa kali berdiskusi sama Pak Prabowo lah. Gitu. Sempat nemenin Pak Prabowo beberapa kali kegiatan-kegiatan juga. Kalau sekarang pernah dipanggil lagi nggak sama Pak Prabowo? Kenapa? Pernah dipanggil lagi nggak sama Pak Prabowo gitu? Ya, menteri sama wakil menteri ya pasti dipanggil. Yang kita dengar katanya, Kenapa? aku dengar curhatan dari orang-orang, apalagi yang di ring satunya ya, nggak pernah libur Mas katanya. Ya, itu memang ya namanya juga ngurus negara. Negara kan nggak pernah berhenti. Pertanyaan saya itu belum dijawab tuh. Kan suruhan mana ngobrol sama dengan Pak Teddy atau Pak Gibran. Tadi kan disebutin juga ya lebih lucu Pak Prabowo ya kan gitu ya. Terus harinya lucu. Memang berapa kali kita menteri, kepala badan juga cerita gitu ya Pak Prabowo orangnya suka bercanda juga kan gitu ya. Nah, kalau Pak Teddy dengan Pak Gibran ini gimana Mas? Suruhan mana? Dua-duanya agak serius. Oh, agak serius. Berarti serius banget kalau dari kacamata narasi yang dipakai oleh milenial. Ya, tapi agak bercanda. serius. Bercanda. Cuma lebih serius. Lebih serius. Kita balik lagi ke topik yang Mas Amin ke Aceh kemarin. Berapa hari Mas? Berapa minggu? Saya bolak-balik aja, ya bolak-balik 4 kali. Ya terakhir ke sana bareng sama pimpinan DPR dipimpin sama Pak Dasko Oke. untuk yang ada Satgas pemulihan pasca bencana. Kalau untuk merehabilitasi total butuh waktu. Ya. Butuh waktu. Semasif itu kerusakannya ya Mas? Iya. Nah, sekarang udah secara bertahap dibangun Huntara ya Mas ya? Iya, Hunian sekarang sementara. sudah berproses pembangunan hunian tetap. Oh, hunian tetap sekarang ya? Oke, iya. Dari Kalau kemarin yang Huntara kan yang sempat Sementara yang diresmikan oleh Bapak Presiden. Oke. Iya. Gimana dari Mas Amin kemudian juga BPBUMN sendiri memastikan BUMN semuanya turun, BUMN semuanya benar-benar terlibat dalam proses pemulihan di wilayah-wilayah terdampak banjir?
Ya pasti, saya pastikan semua BUMN terlibat. Pertama, bantuan-bantuan yang sifatnya itu, jadi di BUMN itu ada program namanya TJSL. TJSL itu bahasa familiarnya itu CSR lah. Ya. Itulah yang di awal-awal BUMN membantu lewat dana itu. Ya, dana itu. Totalnya kalau nggak salah per 31 Desember itu kemarin, saya nggak cek lagi ya sampai sekarang, totalnya hampir 160 miliar kalau nggak salah ya. Eh, dan Huntara yang diresmikan oleh Bapak Presiden juga itu melalui anggaran dari CSR Bank BUMN. Oke. Ya. Kemudian yang dibangun oleh bersama-sama oleh BUMN karya kita, kemudian PLN menyambung listriknya dan menggratiskan selama Huntara itu di huni, ya, jadi free listrik dan free akses internet. Itu di situ akses internetnya disediakan oleh Telkom. Tapi lagi-lagi Gitu. bertahap ya, Mas Amin ya. Iya pasti Mbak, Oke. pasti. Presiden sempat protes itu ya, atap Huntara itu yang dari seng itu tuh masih panas. Akhirnya diganti ya, Mas, sudah diganti ya itu ya. Harusnya sih sudah ya. Sudah ya, karena sekarang udah mengarah pada hunian tetap ya. Nah, gimana itu Mas? Kan recovery-nya katanya cukup lama ini ya. Dan untuk supaya bisa berjalan hidup normal kembali, itu daerah yang terdampak itu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pertama pasti banyak yang direlokasi Mas. Ya. Tidak mungkin pemerintah membangun rumah kembali di wilayah-wilayah yang memang sangat rentan terhadap bencana. Ya. Itu kan wilayah-wilayah yang rusak total itu hampir semuanya itu kan di pinggir daerah aliran sungai. Ya, di daerah aliran sungai yang memang rentan sekali itu terhadap banjir, apalagi pada saat kayak di lembah begitu ya. Di lembah gitu. Ya. Itu kebetulan saya langsung lihat cek di kampung, memang nanti ya mungkin tim Kementerian Pekerjaan Umum yang akan mengassessment apakah kampung itu layak. Tapi kalau dilihat dari visualnya waktu saya ke sana ya, banyak kampung-kampung yang itu memang tidak bisa dihuni kembali gitu loh. Oke. Jadi butuh waktunya di situ, kita mencari lahan yang layak ya, kemudian seperti itu. Dan masyarakatnya mau direlokasi gitu. Harus. Karena ada yang nggak mau kan, udah lama di Kayak dulu sini kan, gitu ya, nggak mau. Udah lama tinggal di sini, cari Ya nafkahnya daripada di sini. membahayakan nyawa Mas, gitu. Kita intinya fokus pemerintah itu di situ ya. Bagaimana kita merehabilitasi, merekonstruksi, tapi juga di lokasi-lokasi yang relatif aman. Oke. Dan semoga sih juga berdampak pada penjaminan lapangan kerja buat warga-warga yang Iya, saat ini. iya Pak. Pasti dipikirkan karena sawah-sawah yang rusak, Kementerian Pertanian akan membangun kembali sawahnya, sebagainya begitu. Oke. Bicara soal lapangan kerja nih Bang Iwel dan juga Mas Amin. Ya. Kita tidak bisa menutup mata juga sih Mas Amin bahwa BUMN kemarin sempat melakukan layoff Iya. PHK yang Iya. hitungannya nominal ya jumlahnya cukup besar, cukup masif. Mungkin boleh digambarkan pertimbangannya apa? Begini, layoff itu menjadi jalan terakhir lah. Ya, jalan terakhir untuk kami mengambil keputusan ya. Ada beberapa, itu intinya layoff itu keputusan Final terakhir option. ya, final option ya. Kita tawarkan misalkan kita akan pindahkan dia menjadi karyawan di BUMN yang lain. Mutasi? Apalagi yang terutama yang relate terhadap BUMN yang sebelumnya ya, begitu. Kita tawarkan juga pensiun dini dengan imbal balik yang kita pastikan layak ya. Dan layoff itu keputusan yang paling terakhir yang kita ambil. Tapi what happened Mas sampai harus ada layoff yang cukup besar Ya itu? perusahaannya sudah apa ya, nggak bisa diselamatin. Oke. Dan banyak nggak Mas perusahaan yang seperti itu? Akan banyak. Kan banyak ya. Karena memang juga banyak kritik kan bahwa BUMN itu banyak yang merugi, tidak Ya ini kan menguntungkan. karena tidak terkontrol sama ini Mas. Ya.
ada satu BUMN punya anak cucu perusahaan 50, 60, 70 di Iya, luar tadi core bisnisnya. Akhirnya BUMN jadi palu gada. Apa lu mau gua ada? Iya lagi. Tapi itu yang tadi Mas Imin sebut di awal ada rencana proses merger besar-besaran juga ya, karena Iya. adanya ketidakefisiensi cara Iya. kerja, sistem kerja selama ini. Jadi ada 3 sudut pandang dalam kita melakukan konsolidasi merger restrukturisasi itu. Yang pertama kita lihat seberapa urgent sektor produksi bisnisnya. Yes. Ya. Kalau dia memegang bisnis yang kritikal, ya itu nggak akan mungkin, ya. Nggak akan mungkin kita lakukan likuidasi, kita bubarkan, itu nggak mungkin, ya. Contoh kayak sektor-sektor pangan, ya, migas, energi, perbankan, ini kan sektor-sektor yang sangat kritis untuk critical sektor untuk negara, nggak mungkin, ya. Nah, yang kacamata yang kedua kita lihat dari kinerja keuangannya, kinerja keuangan yang tadi yang sudah tidak diselamatkan, ya mau bagaimana lagi, gitu ya. Yang ketiga kita lihat dari kesamaan core bisnisnya. Kan kita sama-sama tahu nih, banyak BUMN yang sama-sama mengerjakan lini usaha yang sama. 3 pendekatan itu nanti baru kita lihat mana yang perlu di merger, mana yang enggak, mana yang harus diproses holdingisasi, mana yang enggak perlu, mana yang memang ya itulah. Ada Tapi itu kami pastikan itu menjadi last option. PHK ini Last sebenarnya resort. bagian dari penataan ya, BUMN. Dia emang nggak mau harus dilakukan ya, maksudnya kan terlalu banyak Iya, juga tapi- anak cucu perusahaan itu. Iya, tapi itu ada beberapa opsi ya sebelum layoff itu. Yang tadi saya sudah sebutkan, kita tawarkan untuk mana BUMN yang relate terhadap bisnis yang sebelumnya kita tawarkan, ya. Kita tawarkan juga pensiun dini untuk yang pasti mereka yang terjadi layoff itu kita pastikan hak-haknya terpenuhi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tapi ada nggak Mas sebaliknya Mas, yang BUMN yang malah membuka lowongan kesempatan besar untuk anak-anak muda? Pasti ada. Ada ya? Di setiap tahun kita ada yang diorkestrasi oleh Kementerian BUMN dulu dan sekarang BPBUMN, itu namanya ada RBB, Recruitment bersama BUMN. Oh. Nah, itu yang diorkestrasi oleh Kementerian BUMN dulu. Ini program lama sebenarnya yang sampai hari ini masih jalan. Jadi kesempatan anak muda untuk berkarir di BUMN tuh masih terbuka lebar ya, luas ya. Direksi BUMN juga banyak yang anak-anak muda kok sekarang. Banyak yang generasi kita. Generasi kita Mas ya. Generasi saya. Banyak. apalagi generasinya Bang Iwel juga masih ada Masih untuk ada, mementori, betul, pasti ada. mementori. Generasi saya tuh masih ada juga yang pada posisi-posisi penting di BUMN. Tapi sekarang anak muda banyak sih. Saya gak suka mengamati ya BUMN kan. Wah ini Iya, masih muda-muda banget gitu. banyak. Di BUMN besar pun Iya, karena banyak. kerja di BUMN tuh image-nya keren loh. Iya kan? Wangi, wangi. Kalau seandainya Oh, dibuka apa sih loker nih ruang kerja, yang niatnya tuh dicari-cari. iya kan baru lulus itu banyak mereka Iya. itu yang pengen kerja di BUMN, ngincar tuh BUMN, apalagi BUMN yang papan atasan ada tuh ya. Nah itu jadi incaran banget itu sebenarnya. Tapi tadi ketika Mas Amin mengatakan ada beberapa kebijakan atau bahkan mungkin secara korporasi sendiri bisa di hold atau bahkan last resortnya diberhentikan. Dari kacamata Mas Amin ketika evaluasi selama ini, ada nggak kebijakan BUMN atau mungkin BUMN itu sendiri yang sebenarnya memang ini harusnya nggak dilakukan nih? Ada. Ada. Ya itu tadi yang saya bilang. Ini kan efek dari puluhan tahun, ya. Kalau istilahnya Pak Prabowo tuh mismanagement. For a long time. Ya, istilahnya Pak Presiden Prabowo itu mismanagement. Terjadi dalam waktu yang panjang, ya. Akhirnya kita punya 1000 BUMN lebih. Salah satunya itu karena tidak terkontrol itu.
Dulu di RUT BUMN mau buat anak perusahaan itu ya suka-sukanya dia aja. Ya lagi. Suka-sukanya dia aja. Kebijakannya pun juga dilakukan dengan sistem yang suka-suka dia aja. Suka-sukanya dia tanpa ada kontrol. Sekarang kan BUMN kalau mau bikin termasuk pembuatan perusahaan baru, anak perusahaan baru harus izin BPBUMN. Mas, saya kalau perhatikan ya tayangan televisi itu di zamannya Pak Jokowi sering juga breaking news sih. Biasanya tuh weekdays ya seringnya ya. Tapi di zamannya Pak Prabowo ini kadang weekend tiba-tiba ada breaking news juga. Sebagai yang suka sering tugas weekend kena juga nih. Ya Mas, Kena apakah juga. sebegitu senangnya Pak Prabowo ini kerja Bekerja. sebagai presiden hingga weekend pun bekerja? Pertanyaannya agak lompat-lompat ini ya. Jadi Iya. Gak apa nanti saya agak ini juga ya. Agak kaget. Agak kaget juga. Iya. Lanjut. Ya, ini Mas, soalnya kita ini komposisinya 4-3-3. Iya. Mbak Tiga-tiga. Agak Jadi sporadis ini. Betul. Tiki taka. Awas. Umpan lambung ya, umpan lambung. Jadi kita lihat nih Mas Amin ya sebagai seorang yang kalau saya lihat introvert sebetulnya beliau ini. Tapi pernah beliau introvert kayaknya. Tapi aktif di organisasi. Ini menarik sekali. Sehingga seharusnya kita tadi ngopi-ngopi Ya, Pak. dulu ya Mas ya tadi biar Ngopi akrab juga. ya. Iya, Biar- benar. Biar cair. Jadi kita pakai itu Mas. Jadi sengaja mau kita lompat-lompat supaya bisa menggali lebih banyak karena waktunya terbatas. Nah, Ya. kembali tadi soal tepat betul Pak Presiden ini senang banget nih bekerja mungkin Senin sampai Senin kayaknya. Ya banyak juga lah, bukan mengeluh ya, tapi wah kita nggak punya libur, terutama yang circle intinya Pak Presiden ya, pasti seperti Mensesnek, Seskam, ya staf-staf khususnya, terus ajudan-ajudannya, Pak, itu ya resiko pekerjaan, karena kan masing-masing pemimpin punya gaya ya. Iya. Punya gaya. Kebetulan Pak Presiden Pak Prabowo setiap weekend Sabtu dan Minggu di kediaman beliau di Hambalang ya. Kayaknya hampir tiap weekend deh Pak Prabowo membuat ratas-ratas di Hambalang itu, nggak Sabtu dan Minggu. Itu yang terekspos, yang nggak terekspos kan pasti lebih banyak. Iya. Betul. Jadi Mas Amin keluarnya sudah terbiasa ya, udah berjanji tiba-tiba ternyata Papa nggak bisa. Karena dipanggil Pak Oh Presiden. iya benar-benar ya. gak bisa nganter. Sering gitu yang ngalami ya Mas ya. Wakil menteri atau wakil kepala nggak terlalu sering lah. Kalau menteri sama itu yang sering. Ya. Tapi hitungannya Kalau kita nih istilahnya nih badal aja, siap-siap untuk menggantikan. apa namanya? Pokoknya udah standby gitu ya. Iya. Tapi standby Keluar santrinya. keluar. Pakai istilah badal. Badal. Ya. Tapi Ganti. mungkin kalau untuk Mas Amin sendiri, ketika tadi Mas Amin mengatakan masalah di BUMN ini udah berlangsung lama banget, bahkan dari mungkin sebelum kita lahir ya Mas ya. Ya tapi kecenderungannya ada perbaikan. Nah, itu kan yang diinginkan oleh Pak Iya Presiden. dong. Ada instruksi khusus nggak waktu Mas Amin ditugaskan sampai Ya dengan itu, saat ini? itu. Pak, di mata Pak Presiden, di mata Pak Prabowo, BUMN ini inefisien, mismanagement, banyak korupsi. Gitu. Berat banget lagi itu masalahnya. Iya. Ya Pak Prabowo kan orangnya ini kan. Apa adanya. Dan tugas seberat itu diberikan kepada ya tidak hanya Mas Amin sebenarnya Iya. seluruh kepala BUMN sendiri. Jadi kalau kita bicara view-nya Pak Presiden pertama melihat BUMN itu ya itu. Apakah masih dianggap milik rakyat Mas saat ini BUMN? Dianggap atau bagaimana? Kan maksudnya dulu kan BUMN badan usaha milik negara. Negara kan harus memprovide rakyatnya. Berarti secara tidak langsung BUMN juga. Oh iya dong, kan masih ada perwakilan pemegang saham seri A yang punya hak veto terhadap hak veto itu yang tadi saya jelaskan itu loh. Pada saat dimana kita menilai BUMN ini sudah tidak berpihak kepada kepentingan publik, membahayakan negara, membahayakan kepentingan umum. Ini BPBUMN sebagai perwakilan negara pemegang saham seri A, sebagaimana mandat undang-undang tuh punya hak veto untuk membubarkan juga. Gitu. Nah ini jadi saya agak ini nih kadang-kadang bicara wewenang nih agak ngeri-ngeri sedang. Mas terakhir ini mungkin bisa berikan
pesan nih buat para milenial dan Gen Z yang menyaksikan acara ini. Ini acara ini juga disaksikan oleh milenial dan Gen Z, Mas. Iya, ya, mayoritas penduduk kita sebenarnya Milenial dan- demografinya Milenial dan Gen Z. Gen Z. Kecil. Apa Mas bisa disampaikan pesan kepada para milenial dan Gen Z yang menyaksikan Ordal pada malam hari ini? saya malah sering berpikiran jangan sampai negara kita ini depopulation. Ya. Karena kalau kita lihat pendekatan sumber daya manusia ini kan ada yang melihat dalam ini kalau orang yang negatif ya pasti ngeliat banyak rakyat, banyak beban dan sebagainya begitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dalam kacamata positif, rakyat itu menjadi modal utama dari pengembangan sumber daya manusia yang pada akhirnya memperkuat negara itu. Kita tidak mau menjadi negara-negara lain yang depopulation. Ya, bagaimana mau membangun ekonominya, membangun negaranya, uang orangnya juga terancam. Ini jangan sampai fenomena child free dan sebagainya ini jangan sampai lah. Kita ini bangsa timur, punya adat budaya, punya agama, ya itulah. Dan biar ada generasi-generasi muda berikutnya yang juga Iya. berpikiran progresif, juga bisa menduduk atau duduk di BUMN Jen. Tapi kalau depopulation mau ngomong apa? Iya. Nggak ada. Ya. Masa kita Butuh. impor? butuh tenaga kerja harus import. Hah? Kira-kira gitu. Pokoknya semua jadi impor jadi gitu. Iya, Dan belum tentu punya nasionalisme yang sama ya, Bang Iwal. begitu. Mas Aminuddin Ma'ruf, Wakil Kepala BP BUMN. Terima kasih udah mampir ke Ordal. Terima kasih atas obrolan ngalor ngidulnya. Dan Ordal harusnya ada ngalor ngidulnya gitu ya. Iya, kita bicara seru juga ya dengan Mas Amin ya gitu loh. Walaupun kita pertanyaannya lompat-lompat tapi itu seru kan Gak Mas? apa-apa. Tapi memang milenial Nanti sukanya lompat-lompat kan. Iya. Mas? Iya, Oh. kita diundang mau lagi kan? Mau, Pasti. mau. Kalau nggak mau kita jemput. Mas kuat-kuat ya, Cie. Semangat tetap ya gitu. Milenial ini salah satu kualitasnya kan resiliensi ya. ya, Ini mungkin yang dilihat. Ya, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ordal di Garuda TV. Saksikan terus podcast Ordal di Garuda TV setiap hari Kamis jam 9 malam.